Dick, mate. Get him! Grab Who are you? How was your bonus this year? Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah drone yang mereka beri nama Hummingbird sedang memantau sebuah pertempuran di Afghanistan. Terlihat beberapa marinir di dalam tank harus tewas karena mendapat serangan musuh. Kemudian terlihat seorang marinir bernama Joseph Smith sedang membawa seseorang sambil menembakkan senjatanya. Beberapa bulan kemudian, media di Inggris mengabarkan kalau ada seorang marinir bernama Joseph Smith telah melarikan diri dari rumah sakit. Diketahui kalau Joseph Smith mengalami gangguan mental setelah perang di Afghanistan. Bahkan Joseph Smith dimasukkan dalam daftar DPO. 1 tahun pun berlalu. Terlihat beberapa preman yang sedang menghajar beberapa gelandangan di sana. Diketahui kalau Joseph Smith sekarang mengganti namanya menjadi Joy. Dan kini dia menjadi seorang gelandangan. Di sini terlihat seorang wanita yang selalu menemani Joy bernama Isabel. Dia menyuruh Joy untuk tidak melawan preman tersebut. Namun Joy malah menyuruh Isabel untuk pergi dari sana. Sementara dirinya dihajar habis-habisan. Saat ada kesempatan, Joy pun langsung lari dari preman tersebut. Ketika naik ke atap sebuah apartemen, Joy menemukan jalan masuk salah satu apartemen di sana. Beruntung saat itu pemilik apartemen sedang tidak ada di sana. Dasarnya memang seorang gelandangan, Joy pun memanfaatkan kesempatan itu untuk minum amer. Keesokan harinya saat bercermin, Joy yang melihat dirinya sangat kucel memutuskan untuk mandi dan memotong rambutnya. Sementara itu Isabel harus tertangkap oleh si preman dan langsung membawanya pergi. Sedangkan Joy yang akan bersiap pergi mendengar pesan suara dari pesawat telepon yang mengatakan kalau si pemilik apartemen akan kembali 8 bulan kemudian. Keberuntungan Joy berlanjut saat dia menemukan kunci apartemen dan kunci mobil, serta sebuah kartu kredit yang dikirimkan oleh pihak bank. Joy pun memutuskan untuk tinggal di sana sampai si pemilik apartemen itu pulang. Setelah itu dia pergi ke ATM. Dia mengambil sejumlah uang dan dia gunakan untuk foya-foya. Sesekali dia teringat kejadian waktu di Afghanistan. Lalu dia menemui seorang biarawati yang sedang membagikan makanan kepada para gelandangan. Wanita itu sendiri bernama Christina. Di sana Joy bertanya apakah Christina melihat Isabel. Christina menjawab kalau beberapa hari ini Isabel tidak terlihat. Lalu Joy yang dulu sering dibantu Christina, dia memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada Christina. Esok harinya, uang itu Christina sumbangkan ke sebuah gereja. Ketika Joy sedang tidur, ia teringat kembali kejadian di Afghanistan. Saat itu, ia dan temannya diserang saat di dalam sebuah tank. Semua temannya tewas dan hanya dirinya yang selamat. Sampai saat ini, Joy masih sering merasa sakit pada tulang rusuknya akibat terkena tembakan. Saat lukanya kembali kambuh, Joy menemui Christina untuk meminta obat. Di situ Christina menyarankan agar Joy pergi ke rumah sakit saja. Namun karena Joy adalah DPO pengadilan militer, maka hal itu tak mungkin dia lakukan.
Beberapa hari kemudian, Joy berinisiatif untuk menyebarkan brosur kehilangan Isabel. Karena Isabel sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Ternyata brosur itu sampai ke Isabel dan Isabel memberi pesan telepon kepada Joy. Isabel mengatakan kalau sekarang dia bekerja untuk para preman waktu itu. Kemudian Joy yang merasa telah merugikan si pemilik apartemen, dia memutuskan bekerja di sebuah restoran untuk mendapatkan uangnya sendiri. Dia bahkan tidak mau menggunakan kartu kredit si pemilik apartemen dan menggunting kartu itu. Suatu malam, manajer restoran meminta bantuan kepada Joy, yaitu untuk menegur gerombolan preman yang tidak mau bubar padahal restoran sudah mau tutup. Karena merasa diusir, mereka pun menantang Joy untuk berkelahi di luar. Pemilik restoran kagum melihat keahlian Joy. Dia langsung membawa Joy kepada mafia Cina bernama Ming Choi. Di sana Ming sedang mencari supir dengan upah yang sangat besar. Joy yang memang sedang membutuhkan uang, dia pun setuju. Sesekali Joy pergi ke sekolah anaknya untuk sekedar melihat istri dan anaknya, namun belum berani menemui mereka. Ternyata Joy bekerja tidak hanya sebagai supir, melainkan juga sebagai penagih hutang kepada mafia lain yang berhutang kepada Ming. Dari pekerjaannya itu, Joy mendapatkan uang yang sangat banyak. Dari uangnya itu, tak lupa dia memberikan makanan para gelandangan melalui Christina. Sehingga para gelandangan itu menganggap Joy sebagai malaikat. Suatu hari saat Joy membeli minum di supermarket, dia tak sengaja bertemu dengan mantan istrinya. Di sana, sang mantan langsung marah ketika melihat penampilan Joy seperti orang kaya. Padahal dia dan anaknya sangat kesusahan. Bahkan untuk membayar sewa rumah, dia harus melayani nafsu si pemilik rumah. Lalu Joy memberi uang yang sangat banyak kepada mantannya itu. Sementara untuk Christina, Joy memberikan banyak kotak hadiah dan sebuah gaun merah. Joy juga mengajak Christina untuk makan malam di pinggir jalan. Ternyata Christina datang ke sana hanya memberi kabar kalau Isabel telah tewas. Dan jasadnya ditemukan polisi di pinggir sungai. Mendengar hal itu, Joy pun sangat marah. Esok harinya saat di apartemen, Joy mulai berpikir untuk balas dendam atas kematian Isabel. Dia mendatangi dua preman yang dulu pernah memperkerjakan Isabel. Mereka terkejut dengan penampilan Joy yang sekarang. Namun mereka mengacungkan pisau kepada Joy. Dan Joy hanya menggunakan sendok untuk menghajar mereka. Lalu Joy bertanya siapa yang telah menghabisi Isabel. Namun preman itu tidak tahu namanya. Dia hanya tahu ciri-ciri orang tersebut. Kalau orang itu punya bekas luka di atas matanya, serta bekerja di kota sebagai bandar. Esok harinya Joy mengirim surat kepada Christina untuk mengajak bertemu di suatu tempat. Dan Christina datang ke sana dengan memakai gaun yang dulu diberikan oleh Joy. Di sana Joy meminta Christina untuk memberitahu polisi ciri-ciri orang yang telah membunuh Isabel, yaitu pria dengan bekas luka di atas matanya dan sekarang bekerja di kota sebagai bandar. Esok harinya, Joy dan bosnya Ming pergi ke admin para mafia Cina untuk bertanya tentang orang dengan ciri-ciri bekas luka di atas matanya yang telah membunuh Isabel. Ternyata admin itu tahu persis siapa orang itu. Namun sebelum mengatakannya, admin itu memberi satu tugas kepada Joy. Tak pikir panjang, Joy pun langsung mengiyakannya.
Ternyata tugasnya itu adalah mengantar puluhan wanita yang akan mereka jual. Bahkan di antara mereka ada yang masih kecil. Dengan berat hati dan perasaan tak tega, Joy pun membawa para wanita tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, Joy langsung diberitahu kalau orang yang Joy cari bernama Max. Pada malam harinya, Joy menyempatkan diri ke rumah mantan istrinya. Di sana Joy bertemu dengan anaknya. Dia memberikan segepok uang serta foto kepada anaknya itu. Dia juga berpesan kepada anaknya agar kelak dia menjadi orang yang baik. Kemudian Joy pergi ke sebuah pesta. Di sana dia mencari orang yang bernama Max. Saat menemukannya, Joy langsung menjatuhkan orang itu dari atas gedung. How was your bonus this year? Was it good? Ternyata drone pengintai menemukan Joy lagi dan langsung mengirim polisi untuk menangkap Joy. Namun Joy berhasil kabur. Di akhir film, Joy mengirim surat kepada Christina. Di sana dia berterima kasih karena Christina telah menolongnya selama ini. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.